mengubah Indonesia nggak bisa. Indonesia tidak bisa diutak-atik. Pihak-pihak yang membawa sara itu dijauhi harusnya oleh Anies gitu. Kalau menilai Anies Baswedan, nilailah ketika dia jadi menteri. Bagaimana dia menjadi menteri pendidikan ya. Akhirnya diganti oleh Pak Jokowi. Ya, kita sudah bisa lihat kan bagaimana berantakannya waktu beliau menjadi menteri. Rumah DP 0% gitu kan. Yang tadinya buat masyarakat yang ya UMR lah gitu ya. Disuarakan kemana-mana ketika jadi gubernur, ternyata itu diperuntukkan bukan yang UMR, tapi untuk yang bergaji di atas 7 atau 8 juta. Kemungkinan di atas 70%, bahkan saya bilang 80%, Pak Prabowo akan duduk kembali menjadi presiden di 2009. Yang menarik adalah calon wakil presidennya ini. Apakah Pak Prabowo masih dengan Mas Gibran? Pemirsa OTT On The Table, kembali lagi bersama saya Teddy Gusnaidi. Kali ini saya mau membacakan beberapa komentar ya terkait diskusi saya dengan Ade Armando. Ya, beliau adalah politisi dari PSI. Bagi yang belum menonton silakan ditonton. Judulnya Melawan Lupa. Ade Armando ingatkan publik akan reputasi Anies Baswedan, Capres 2029. Jadi diskusi saya dengan Bang Ade Armando ini ya terkait ada sebuah partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden ya dari partai tersebut. Ya dalam pembicaraan kita itu saya pun mengatakan dan Bang Ade mengatakan ya tidak ada masalah karena setiap partai politik, setiap pihak ya bebas gitu untuk mencalonkan siapapun. Tapi yang kami bicarakan itu adalah sebuah edukasi ke masyarakat bagaimana apakah Anies Baswedan memang bisa calonkan oleh partai tersebut nanti di 2029 atau tidak. Dan narasi-narasi yang berkembang itu yang akhirnya kita diskusikan. Nah, dari diskusi ini ada banyak sekali komentarnya ya. Cuma komentarnya akhirnya beberapa dipilih oleh tim dari OTT ya untuk saya tanggapi gitu. Ya, jadi sekali lagi yang belum menonton silakan ditonton ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight baru lah terkait bagaimana seseorang itu bisa dicalonkan menjadi calon presiden di negara ini. Saya langsung aja membacakan ada komentar pertama dari Gado-Gado. Kata Gado-Gado, yang pasti jika Wan Abud Anies jadi presiden akan membuka peluang para Habib dan imigran Yaman semakin bersemangat menguasai Indonesia dengan membawa semakin banyak warga negara Yaman ke Indonesia. Ya, Gado-Gado ya. Jadi saya harus sampaikan bahwa Indonesia ini pasti kita pengen kan ekspresinya mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan beragam ya. Jadi mau ada orang yang terlihat Timur Tengah, mau terlihat berwajah Oriental ya, dan macam-macam lah. Karena Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi bermacam-macam manusia di Indonesia. Tapi mereka adalah orang Indonesia gitu ya. Banyak yang lahir sudah di Indonesia, walaupun mungkin keturunan ada yang keturunan Yaman, ada keturunan India, ada keturunan Cina ya. Tapi ketika mereka sudah di Indonesia, sudah menjadi warga negara Indonesia, dan apalagi kalau sekarang ini kebanyakan mereka itu lahir ya, sudah lahir di Indonesia gitu. Bahkan orang tuanya pun sudah lahir di Indonesia. Hanya memang punya darah, ya ada darah Timur Tengah, ada darah dari Cina, ada dari macam-macam lah gitu. Jadi saya harus menyampaikan ini bahwa kita jangan menampilkan atau menilai seseorang dari
wajahnya atau dari keturunannya. Tetap kita adalah orang Indonesia gitu ya. Kalau jadi presiden ya artinya siapapun ya, mau Anies atau mau siapapun, tetap mereka itu dibatasi ya. Presiden itu di Indonesia itu dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh konstitusi. Jadi kekuasaan presiden itu tidak seluas-luasnya, tidak sebebas-bebasnya. Makanya ada DPR di sini. Ada lembaga legislatif, presiden lembaga eksekutif, ada juga lembaga yudikatif. Jadi tidak bisa seorang presiden membuat aturan seenak-enaknya, nggak bisa. Tidak bisa seorang presiden misalnya ya seperti yang Gado-Gado bilang ini, warga negara luar gitu ya dibawa ke sini gitu kan untuk menguasai Indonesia, nggak bisa. Ketika melakukan itu artinya sudah melanggar hukum dan presiden itu bisa dicopot dari posisinya ya karena sudah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan di negara ini gitu ya. Jadi ke depan coba kita mulai diskusikan sesuatu itu bukan dari wajah, dari leluhurnya, tapi bagaimana kita membicarakan urusan politik, urusan bicara presiden, bicara menteri, atau bicara pejabat-pejabat lainnya itu berdasarkan kinerja mereka, bukan berdasarkan keturunan mereka. Ya kita menghindarilah urusan-urusan sara begitu. Gitu ya. Baru ada dari Raidana Purnama. Emang nggak boleh demi merubah Indonesia yang dulunya kesatria juga merubah konstitusi demi ambisi setelah gagal sekian kalinya. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa, tapi kalau saya melihat bahwa gini nih, mengubah Indonesia nggak bisa. Ya, Indonesia itu sudah ada patronnya, Pancasila, gitu kan. Jadi dengan adanya Pancasila, maka lahirlah yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Tidak bisa, Indonesia tidak bisa diutak-atik untuk membuat Indonesia keluar dari Pancasila. Itu nggak bisa. Ya. Mengubah konstitusi bisa. Toh konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 45 kita sudah beberapa kali diamandemen. Ya, misalnya dulu presiden itu dipilih DPR gitu kan. Sekarang presiden dipilih langsung. Nah, cara pemilihannya aja yang diubah gitu. Walaupun dua-duanya dibolehkan. Tapi kalau mengatakan bahwa bisa merubah konstitusi, misalnya presiden tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR gitu misalnya. Tapi presiden itu dipilih berdasarkan siapa yang bisa misalnya menguasai sebuah daerah gitu ya. Dengan kekerasan misalnya. Nah itu jelas tidak Pancasila gitu. Sehingga tidak mungkin ya konstitusi kita diubah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi gitu Raidana Purnama. Dari Haikal Yaz. Anies politik identitas sebutkan ketika jadi gubernur satu saja perpecahan antar etnis dan agama. Bicara pendukung siapapun bisa mendukung tetapi yang paling penting bagaimana ketika pemimpin punya prinsip apa yang dianggap baik tanpa disetir oleh keinginan pendukungnya yang beragam. Jadi Anies itu dikenal ya di Indonesia salah satunya dengan politik identitas. Kalau ditanya apa perpecahan yang antar etnis dan agama yang terjadi? Kalau bicara itu kita nggak bicara simsalabim gitu kan, langsung melakukan itu terus langsung pecah, enggak. Tapi yang pasti kita lihatlah di pilkada DKI gitu kan ya. Jadi seharusnya waktu itu ketika sudah mulai ada yang tidak boleh mensolatkan orang yang memilih Ahok gitu misalnya gitu waktu itu. Ya seharusnya Anies saat itu sebagai calon juga gubernur menyatakan jangan seperti itu, tidak boleh kita gitu kan. Dan pihak-pihak yang menyuarakan hal itu, pihak-pihak yang membawa sara itu dijauhi harusnya oleh Anies gitu. Bukan malah ada di sekeliling Anies gitu kan. Maksudnya Anies malah membiarkan hal itu gitu. Karena mereka orang-orang yang menyuarakan ini ternyata pendukung Anies gitu kan. Nah,
Seharusnya Anies mengatakan, hey, kalian jangan melakukan hal-hal seperti itu. Tidak boleh kalian menyuarakan di mana-mana haram mensolatkan misalnya orang yang memilih selain dirinya gitu kan. Harusnya seperti itu. Dan itu yang tidak dia lakukan gitu. Nah, bicara pendukung siapa apa nih? Haikal bilang, yang paling penting bagaimana ketika pemimpin punya prinsip. Nah, kita kalau menilai Anies Baswedan itu mudah kok ya. Nilailah ketika dia jadi menteri. Dia bukan orang yang tidak pernah mendapatkan jabatan di negeri ini. Bagaimana dia menjadi menteri pendidikan ya. Akhirnya diganti oleh Pak Jokowi. Ya, kita sudah bisa lihat kan bagaimana berantakannya waktu beliau menjadi menteri gitu. Lalu beliau akhirnya menjadi gubernur gitu ya. Masyarakat harus jangan sampai lupa track record itu kan. Bagaimana apa yang dia ucapkan ya. Misalnya aja rumah DP 0% gitu kan. Yang tadinya buat masyarakat yang ya UMR lah gitu ya. Disuarakan kemana-mana ketika jadi gubernur. Ternyata itu diperuntukkan bukan yang UMR, tapi untuk yang bergaji di atas 7 atau 8 juta gitu. Nah itu kan sesuatu yang jelas melanggar prinsip gitu. Dan beberapa hal yang beliau sampaikan, nah itu beliau ketika diminta beliau pungkiri gitu. Ya termasuk penanganan banjir, penanganan yang lain yang memang akhirnya dinilai beliau gagal menjadi seorang gubernur. Nah, track record ini penting dan track record ini bukan hanya untuk Anies ya, tapi calon-calon misalnya yang akan nanti berlaga di 2029 itu masyarakat harus tahu track record mereka ketika menjadi pejabat. Karena itu sesuatu yang bisa menjadi dasar bagi masyarakat untuk memilih. Jadi memilih itu berdasarkan ilmu, berdasarkan data, bukan berdasarkan dukungan buta. Bambang Haryanto 7658. Presiden harus orang Indonesia asli. Orang hebat Nusantara banyak dari Aceh sampai Papua. Nasionalis sejati. Anies bukan memperjuangkan rakyat. Rakyat menjadikan alat untuk sebuah tahta. Ya memang untuk menjadi seorang presiden ya harus warga negara Indonesia gitu kan. Dan kita nggak bicara soal etnis, soal siapa orangnya, tapi kita bicara bagaimana seorang calon presiden ke depan itu harus dilihat track recordnya ketika dia menjabat. Baik menjabat di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kita harus melihat track recordnya, karena itu adalah hal yang paling mendasar. Kalau bicara calon menyuarakan sesuatu untuk kampanye, itu pasti sesuatu yang bagus-bagus saja. Nggak mungkin ada seorang calon, ya mau presiden, mau kepala daerah, mau anggota dewan, ketika kampanye itu menyuarakan sesuatu yang buruk gitu. Nggak mungkin juga. Pasti sesuatu yang baik-baik saja. Dan kalau kampanye itu siapapun bisa membuat narasi kampanye yang bagus-bagus. Dan bukan hanya si calon yang buat, bisa jadi orang lain yang buat. Si calon hanya membacakan. Ya. Jadi Bambang Haryanto, ya kita jelas bahwa untuk menjadi presiden itu harus orang Indonesia, dan kedua harus dilihat track recordnya gitu. Itu Bambang. Mas Kurun Mulyo Soekarto, saya bukan meramal dan bukan pramal, kata Mas Kurun nih. Jika Prabowo masih mencalonkan lagi sebagai capres di 2029, pasti rakyat masih akan memilih Prabowo dengan perolehan di atas 70%. Dan bisa-bisa mencapai 3/4 dari pemilih memilih Prabowo. Mas Kurun ya jadi ya kita melihatlah sejarah di Indonesia ini ya. Kalau kita bicara soal presiden, itu biasanya memang incumbent selalu ketika maju ya terpilih kembali gitu kan. Ya, kita lihatlah incumbent Pak SBY gitu kan. 2004 terpilih ya. Dan ketika pemilu 2009 beliau terpilih kembali. Begitupun Pak Jokowi gitu kan, dari 2014 terpilih
maju lagi di 2019, beliau terpilih lagi. Nah ini Pak Prabowo terpilih di 2024 sampai 2029. Kalau Pak Prabowo maju kembali menjadi calon presiden, tentu secara hitungan ya bahwa kemungkinan incumbent untuk duduk ya kembali menjadi presiden itu sangat terbuka. Nah, Mas Kurun harus lihat ya bahwa di peta perpolitikan saat ini yang lagi ramai itu bukan soal calon presidennya untuk 2029, tapi yang ramai itu adalah calon wakil presiden. Jadi kalau bicara calon presiden, sepertinya partai-partai atau politisi sudah melihat kemungkinan untuk maju melawan Pak Prabowo. Misalnya ketua umumnya maju di 2029 melawan Pak Prabowo, kemungkinan kecil untuk menang. Apalagi tokoh-tokoh partai ini yang ada sekarang ini kan adalah tokoh-tokoh yang sudah lama, ya, yang sudah track record yang sudah tahu, ya, sudah menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi memegang beberapa jabatan di negara ini. Dan memang secara ukuran saat ini belum ada yang bisa sefenomenal Pak Prabowo maupun waktu itu Pak Jokowi. Sehingga kemungkinan di atas 70%, bahkan saya bilang 80%, Pak Prabowo akan duduk kembali menjadi presiden di 2009. Yang menarik adalah calon wakil presidennya ini. Apakah Pak Prabowo masih dengan Mas Gibran atau Pak Prabowo dengan yang lain. Makanya wacana yang berkembang sekarang ini banyak yang disorot adalah Mas Gibrannya kan. Karena mereka ingin memframing bahwa sebenarnya 2029 Pak Prabowo bisa loh mencari calon wakil presiden yang lain. Ya, ini kami loh punya loh gitu. Jadi pertarungan nanti dari 2026 nanti 2027 itu sudah mulai rame pertarungan calon wakil presiden bukan calon presiden. Itu kalau yang saya lihat itu. Dari Supinah-Pinah, Jokowi pun akan menggunakan segala cara untuk melanggengkan dinastinya. Jadi kalau kita bicara dinasti artinya kita bukan bicara negara ya. Kita bicara sebuah kerajaan gitu. Ya, sayangnya ini negara ini bukan negara kerajaan ya. Sehingga kalau ada pernyataan-pernyataan seperti ini, banyak loh pernyataan-pernyataan seperti ini. Jokowi melanggengkan dinasti gitu kan. Ada Mas Gibran di sana gitu kan. Nah, kalau mau seperti itu maka akan terlihat bahwa orang-orang yang berpendapat seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengerti konstitusi negara kita ya, bahwa di konstitusi di negara kita tiap warga negara ya berhak untuk meningkatkan dirinya gitu ya. Artinya mau itu anak mantan presiden atau maupun itu anak presiden, itu dia berhak untuk ikut terlibat di dalam politik, dia berhak untuk ikut terlibat di dalam untuk mendapatkan kekuasaan ya. Jadi akhirnya orang akan saling mengatakan, wah kalau begitu Bu Mega itu melanggengkan dinasti Pak Karno gitu. Karena dia pernah menjadi presiden. Atau nanti orang akan bilang, wah ini Pak SBY dengan AHY maju ingin melanggengkan dinasti gitu. Kan sebenarnya begitu jadinya kan. Jadi tidak ada yang namanya dinasti di negara ini, setiap orang berhak ya, karena apalagi kalau kita bicara untuk presiden, di konstitusi kita sudah mengatur bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat ya, sehingga mau dia anak siapapun selama dia disukai rakyat maka dia akan dipilih oleh rakyat. Contohnya adalah mudah kok kita mencontohkan. Contohnya Pak SBY. Pak SBY itu bukan anak presiden, tapi dia bisa jadi presiden. Pak Jokowi bukan anak presiden, tapi dia boleh jadi presiden. Bu Megawati, dia anak mantan presiden, tapi dia boleh jadi presiden. Jadi omongan-omongan bahwa ini dinasti itu tentu keliru. Dinasti itu sekali lagi tidak ada di dalam konstitusi di negara ini, dan dinasti itu tidak ada di dalam pemilihan di pemilu maupun pilpres maupun pilkada di negara ini. Tidak ada. Kalau misalnya ada kepala daerah atau gubernur, ya, gubernur dia terpilih menjadi gubernur. Di saat yang bersamaan dia
anaknya terpilih menjadi bupati gitu misalnya. Di bawahnya dia. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Kita pernah punya undang-undang yang undang-undang pilkada ya dulu yang membatasi orang misalnya bapaknya menjadi gubernur, anaknya tidak boleh menjadi bupati. Itu pernah ada. Tapi akhirnya pasal itu dicoret ya oleh MK karena itu jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena anaknya pejabat negara itu tidak pernah minta dilahirkan ya sebagai anak dari pejabat negara tersebut. Sehingga ada kebebasan, ada hak asasi anak pejabat itu yang dirampas di Undang-Undang Pilkada saat itu. Itu akhirnya dicopot ya oleh MK gitu. Jadi gitu Supinah ya, kita pernah punya undang-undang yang melarang apa dari Mulyono Abdullah, waduh panjang nih. Termul segitu paniknya dengan nama Anies jadi calon presiden. Padahal Anies itu bukan pejabat negara. Dibanding ada pejabat negara yang isinya kepala kosong. Ditanya apa jawabnya apa. Ya kalian baca aja lah ya. Ini satu keluarga yang gila kekuasaan, rela gadaikan negara ini. Macam-macam lah. Jadi gini ya. Yang saya dan Bang Ade sampaikan itu adalah bagian dari pendidikan politik. Intinya begini nih. Apakah Anies Baswedan boleh menjadi calon presiden di 2029? Boleh. Wong di 2024 aja boleh kok. Tapi harus diingat, di 2029 tetap aturannya harus melalui partai politik. Kalau ada partai baru, ini bagian dari pendidikan politik, ada partai baru yang tampil, ya belum pernah mengikuti pemilu, belum pernah mengikuti pilpres, terus mencalonkan calon presiden, maka itu agak sulit. Bukan agak sulit, tidak bisa, karena aturan main di kita adalah kalau partai baru itu dia tidak bisa mengusung calon presiden. Dia harus pernah ikut di dalam pemilu, baru nanti ke depannya bisa mengusung calon presiden gitu. Jadi tidak mungkin partai yang baru yang mengusung Anies itu bisa mengusung Anies Baswedan di 2029. Walaupun mereka mengatakan bahwa kami akan mencalonkan Anies Baswedan. Itu sulit. Ini saya sampaikan ini adalah bagian dari promo ya partai baru itu untuk bisa dikenal. Dan itu sah-sah aja. Makanya saya bilang sama Pak Bang Ade waktu diskusi sah-sah aja. Ada partai politik menjual nama seorang tokoh agar supaya partai itu dikenal, sah-sah aja. Ya, jadi nama Anies Baswedan itu memang dipergunakan untuk memperkenalkan partai ini gitu. Tapi kalau untuk bisa mengusung Anies, partai ini mengusung Anies di 2009, tentu tidak bisa. Ya, walaupun misalnya partai ini lolos menjadi peserta pemilu, tetap itu tidak bisa mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Harus kita pahami sama-sama bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah aturan hukum di negara ini. Dari Ernie Boyce, saya ingin bertanya, gimana bisa Partai Gerakan Rakyat ini sah masuk di politik? Harap diberi pencerahan. Ya Ernie Boy ya. Jadi gini, setiap warga negara itu berhak ya membuat partai politik di negara ini. Kalau dia sudah membentuk partai politik dan dia sudah mendaftarkan ke Kemenkumham, nah artinya dia sudah sah ya menjadi sebuah partai politik. Partai Gerakan Rakyat ya yang baru ini itu sah, sudah menjadi partai politik. Nah, tinggal apakah partai ini bisa ikut pemilu di 2029. Jadi ingat ya, partai politik itu saat ini di atas 60 lebih lah di Indonesia. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Ada 60 lebih partai politik di negara ini. Tapi yang menjadi partai peserta pemilu, ya kita lihat di 2024 hanya 18 partai. Artinya dari 60 lebih itu hanya 18 yang
bisa berlaga di pemilu maupun di pilkada. Makanya semua partai politik menjelang 2029 nanti itu ada verifikasi bahwa apakah partai ini layak untuk menjadi partai peserta pemilu. Partai yang boleh dan sah oleh hukum untuk ikut dalam pemilu baik pilpres maupun pilkada. Makanya ada verifikasi. Partai yang baru-baru ini ada berapa? Ada 3 partai baru ya sampai hari ini yang muncul. Itu mereka harus berjuang nanti diverifikasi agar mereka bisa ikut di dalam pemilu 2029. Nah itu nggak mudah gitu kan. Itu harus dilihat mereka punya pengurus di seluruh daerah. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Mereka punya pengurus di pusat, punya pengurus di provinsi, punya pengurus di kabupaten kota, punya pengurus di kecamatan. Selain itu mereka harus punya keanggotaan, anggota dari partai-partai tersebut. Sehingga nanti itu akan diverifikasi. Benar nggak mereka punya pengurusan? Mereka punya kantor nggak? Mereka punya anggota nggak? Ya, itu yang diverifikasi. Dan dari semua partai-partai yang diverifikasi, ya akhirnya cuma lolos di 2024 18 partai. Partai-partai yang lain tidak lolos karena diverifikasi, dilihat ternyata mereka tidak punya kepengurusan di daerah, ya. Mereka tidak punya keanggotaan. Ketika diverifikasi ternyata bukan anggota mereka, akhirnya dicoret oleh KPU untuk bisa lolos menjadi partai politik peserta pemilu gitu ya. Jadi partai politik ya boleh siapapun dan itu sah di negara ini. Tapi ketika mau ikut pemilu mereka harus melalui verifikasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu Ernie Boys dan kawan-kawan yang lain yang menonton video ini. Saya pikir cukup itu intinya apa yang saya sampaikan. Diskusi saya dengan Bang Ade Armando itu sekali lagi bukan untuk mendiskreditkan tokoh tertentu, tapi kita memberikan pendidikan politik. Ini loh, ya, ini loh partai kalau bisa mengusung calon presiden begini loh. Kalau kalian masyarakat harus tahu ada track recordnya. Kebetulan yang kita bicarakan adalah Anies karena beliau lagi ramai diberitakan diusung oleh sebuah partai politik baru gitu. Ya, kita sampaikan bahwa ini loh track recordnya. Jangan sampai lupa bahwa Anies itu pernah jadi menteri, track recordnya begini, pernah jadi gubernur, track recordnya begini, pernah bekerja sama dengan partai-partai, track recordnya begini, ya. Bahkan terakhir akhirnya dia melawan Pak Prabowo, nggak ada masalah. Tapi statement-statement beliau yang melecehkan Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo adalah orang yang menjadikan Anies tokoh di negara ini, bahkan membiayai gitu kan. Nah ini menjadi sebuah informasi bagi masyarakat. Ini loh ya tokoh ini, calon ini yang sebenarnya tinggal masyarakat yang menentukan ke depan apakah akan mendukung atau tidak, itu masing-masing orang kan. Kita tidak bisa mendikte pilihan masing-masing. Saya pikir itu cukup. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya.